Saudara-saudari terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Perbaruilah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat kurban Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil suci hari ini mau mengingatkan kita tentang pentingnya hari Sabat, saat di mana Tuhan mengajak kita untuk berhenti dari segala kesibukan kita dan mengkhususkannya bagi Tuhan. Dalam Injil tadi Yesus menegaskan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita diajak, kita diingatkan supaya mendalami firman Tuhan pada hari Sabat. Dan kita diajak untuk mewartakan firman itu, memberitakan firman kebenaran itu kepada semakin banyak orang. Dan kita diajak untuk senantiasa memuji dan memuliakan karya Tuhan bagi kita pada hari itu. Mari kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh para murid. Orang-orang Farisi menegur para murid karena melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus mengingatkan orang-orang Farisi, hal yang harus disampaikan pada hari Sabat adalah kabar sukacita. Yang harus diwartakan pada hari Sabat adalah kasih dan sukacita bagi semakin banyak orang. Bukan mengingatkan orang lain atas kesalahan-kesalahan mereka, bukan mengingatkan orang lain apa yang mereka perbuat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Tetapi sebaliknya pada hari Sabat, kita diajak untuk memahami sabda dan kehendak Tuhan dan mewartakannya dengan penuh sukacita kepada semakin banyak orang. Mari kita berdoa sambil terus berusaha supaya mengkhususkan hari-hari Sabat untuk memuji dan memuliakan Tuhan
untuk mendengarkan sabda dan kehendak Tuhan dan mewartakannya dengan sungguh-sungguh kepada semakin banyak orang. Mengajak semakin banyak orang untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berharap dan percaya selalu kepadanya. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua berkat dan rahmat-Mu yang kami terima sepanjang hidup kami, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam berbagai macam cara. Kami mohon berkatilah kami, mampukanlah kami, agar kami senantiasa setia memberikan waktu, mengkhususkan waktu-waktu kami untuk menghadap hadirat-Mu, bersyukur dan memuji Dikau, sambil mendengarkan, sambil merenungkan sabda dan kehendak-Mu. Dan mampukanlah kami untuk mewartakannya dengan setia dan sungguh-sungguh kepada semakin banyak orang, sehingga semakin banyak orang boleh mengalami kasih setia-Mu dan mengalami keselamatan yang berasal daripada-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dengan rahmat dan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.